warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan rahmat Allah dan barokahnya terlimpahkan kepadamu. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Inna bil Oke ya. Sebelum mulai kita pelajaran ya. Oke. Ini musimnya sangat panas sekali. Kenapa ini musim kemarau? Nah, kemaraunya panjang. Oke. Di musim kemarau ini kita sangat merindukan apa yang namanya hujan. Siapa yang tidak rindu hujan? Siapa? Ayo siapa? Siapa? Tidak ada. Nanti kalau kemarau 2 tahun gimana? Siapa? Makanya kita sering apa? Sering berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka shayyiban nafi'an. Ya Allah, saya minta kepadamu hujan yang bermanfaat. Loh, banyak contohnya hujan yang tidak bermanfaat. Apa Ustaz? Contohnya apa? Banjir, tsunami, gempa bumi, listrik mati, ya. Nah, itu juga apa? Termasuk hujan yang tidak bermanfaat. Ada itu ya, Allah turunkan hujan karena hujannya itu untuk bala, bukan untuk musibah, tapi apa? Untuk bala. Akhirnya kota itu ada yang banjir, kota itu ada yang longsor, kota itu ada yang gempa bumi. Banyak. Nah, makanya kita sering-sering berdoa, Allahumma inni as'aluka shayyiban nafi'an. Ya Allah, saya minta kepada panjenengan yaitu hujan yang bermanfaat. Nah, jadi gini, suatu ketika dulu ya, nah dulu, ini saya tidak sebut merek orangnya siapa. Nah, dulu itu ada 3 orang yang sedang menempuh suatu perjalanan. Nah, karena musim itu adalah musim hujan. Maka 3 orang itu waktu berjalan akhirnya turunlah gerimis. Gerimis turun, akhirnya saya kebingungan. Wah, ini ada gerimis. Hujan rintik-rintik, air bergelombang. Gimana? Aku lupa lagunya, aku udah mau bernyanyi. Nah, waktu itu ya, setelah gerimis itu turun, akhirnya hujan turun. Terus kira-kira 3 orang tadi dia mau lari di mana? Di mana? Karena 3 orang tadi lewat di depan gua, terus akhirnya hujan turun. Kira-kira 3 orang tadi dia mau kemana? Di gua.
Akhirnya dia berteduh di dalam gua. Gua apa? Gua. Ya. Akhirnya orang tadi masuk di dalam gua. Setelah masuk dalam gua, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah ada batu yang besar akhirnya turun dan menutup jalur akses keluar masuknya di gua. Setelah batu itu turun dan akhirnya menutup gua, akhirnya 3 orang tadi dalam gua tidak kegelapan. Nah, terus gimana? Apa? Coba saya tanya. Kamu kalau di gua tersesat, apa yang kamu lakukan? Apa? Doa? Terus setelah berdoa, apa yang kamu lakukan? Apa? Api dari mana? Apinya cancuruman. Pisangku belum masak di huruf biji. Ya, nah, kemudian 3 orang tadi, kan 3 orang tadi, ya, 3 orang tadi, akhirnya dia berdoa. Gimana berdoa? Siapa yang tahu? Siapa? Ada salah satu itu yang coba kamu berdoa. Kamu berdoa sama Allah, kamu ceritakan amal soleh. Betul akhirnya orang tadi, 3 orang tadi, ya, yang satunya itu berdoa dan apa? Dan menceritakan pengalaman amal solehnya pada Allah. Ya Allah, saya itu punya kedua orang tua yang sudah tua renta di usia, dan saya punya anak dan istri. Mereka semuanya itu saya hidupi, ya Allah. Setiap sore setelah menggembala kambing, saya memeras susunya, kemudian saya kasihkan kepada kedua orang tua saya. Suatu saat saya memeras sore, kemudian saya kasihkan waktu malam hari. Tiba di malam hari, saya mendapati kedua orang tua saya tidur di dalam kamar dan saya tidak berani membangunkan. Akhirnya susu itu saya taruh di atas meja atau di sampingnya, ya. Nah, kemudian saya tidak berani untuk membangunkannya. Waktu itu saya menunggu, kemudian anak-anak kami berkerumunan di kaki saya. Karena apa? Saking lapar dan haus. Itulah ya Allah, saya mendahulukan apa? Bakti saya kepada kedua orang tua saya. Dan itu saya lakukan ya Allah setiap hari. Maka semuanya itu saya laksanakan karena lillahi ta'ala ya Allah. Nah, masih izin Allah, batu itu akhirnya terbebu. Nah, tetapi batu itu terbuka belum bisa dilewati untuk manusia. Jadi masih terbuka, Pak. Sedih. Coba, siapa yang bisa menggeser batu yang besarnya serumah? Bisa enggak? Bisa? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Coba, ini cuma 3 orang ya, cuma 3 orang. Mungkinkah dia mendorong batu yang batunya besar? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, akhirnya salah satu caranya dia berdoa dan menceritakan kepada
amal soleh. Akhirnya sama Allah diijabahi dan diizini apa? Batunya tadi apa? Membuka. Nah, tetapi belum terbuka sempurna. Nah, akhirnya karena belum cukup, akhirnya orang yang kedua, ya, orang yang kedua akhirnya berdoa. Mana doanya? Ya Allah, saya dulu itu mencintai putri paman saya. Saya suka dan saya mencintai. Suatu saat saya mau berzina sama dia. Ketika saya mau berzina, kemudian dia mengatakan, hamba Allah, takutlah kalian sama Allah. Kamu tidak halal menzinai saya karena saya bukan hak kamu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang tadi? Akhirnya saya, ya Allah, akhirnya saya seketika itu, akhirnya saya pergi dan saya meninggalkan perbuatan zina itu. Nah, saya melakukan itu ya Allah karena lillahi ta'ala. Saya meninggalkan zina itu karena apa? Lillahi ta'ala. Nah, maka setelah orang yang kedua tadi berdoa dan apa? Dan menceritakan amal solehnya, yaitu apa? Meninggalkan zina karena lillahi ta'ala. Makanya atas izin Allah, batu itu tadi yang semula sudah membuka akhirnya semakin melebar terbuka. Akan tetapi walau sudah terbuka, akan tetapi batu itu belum bisa dilewati. Nah, terus gimana? Kira-kira gimana? Gimana? Apa? Nah, terus akhirnya orang ketiga itu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, saya dulu itu punya sawah. Doa. Ya Allah, saya dulu punya sawah. Kemudian sawah itu saya suruh mempekerjakan seorang buruh dan bagi hasil. Tetapi setelah panen, buruh tadi mencari saya dan minta gaji. Akan tetapi, ya Allah, saya tidak mau memberikan gaji. Dan akhirnya dengan jengkel dia pergi meninggalkan. Maka ya Allah, hasil panen itu tadi itu saya berikan sapi. Setelah saya berikan sapi, akhirnya sapi itu berternak dan banyak. Akhirnya saya mencari karyawan. Nah, setelah saya punya karyawan, saya gaji semua karyawan saya. Maka ketika itu ya Allah, buruh yang pertama itu dia mencari saya lagi. Kemudian dia meminta ke saya, "Hei, kamu dulu punya utang ke saya. Kenapa? Dulu saya mau mengerjakan sawahku, tapi kamu tidak mau bayar saya. Ini gimana? Udah, sekarang sapi dan lain-lainnya, ya, semua sapi di kandang itu sama karyawannya kamu ambil semuanya, jangan apa-apa." Kamu tuh menghina saya ya? Masa semuanya disuruh saya ambil? Emangnya saya orang yang tidak punya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa ya. Kamu ambil semuanya, sapi yang ada di kandang saya. Kamu ambil semuanya dan semua karyawannya kamu bawa. Tidak apa-apa, saya ikhlas. Terus apa kira-kira jawabnya orang tadi? Oke. Apa? Oh, oke. Akhirnya semua sapi yang ada di kandangnya itu dia bawa semuanya tanpa ada sisa. Akhirnya setelah orang ketiga tadi berdoa dan mengadukan amal solehnya pada Allah, maka dia menyatakan,
Ya Allah, saya berbuat demikian karena lillahi ta'ala ya Allah. Akhirnya atas izin Allah apa? Batu yang tadi semula menutup akhirnya sedikit terbuka lagi. Terus akhirnya batu itu semakin terbuka lebar. Akhirnya gua tadi yang semula gelap akhirnya terlihat terang. Makanya cerita tadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Siapa yang tahu? Siapa yang paham? Apa? Sini. Coba, siapa yang tahu? Siapa? Mas Ibril tahu? Sini, Mas Ibril, sini. Sini, kami ya sini. Nah, dari kisah tadi ya, apa yang bisa kita ambil? Pertama apa? Akhlak yang baik kepada kedua orang, mendahulukan berbakti kepada orang tua daripada yang lain. Kok malah saya yang jawab? Gimana itu? Nah, terus faedah yang kedua, hikmahnya apa? Nah, faedah hikmah yang kedua yaitu menjauhi dosa besar berupa zina. Halo. Hai. Zina termasuk dosa besar. Jangan pun zina mendekati itu juga tidak boleh. Apa Ustaz contohnya? Coba. Siapa di sini sudah balik? Siapa? Mas Mega. Nah, contohnya mendekati zina itu adalah sering WA-an sama lawan jenis. Loh, Ustaz, kalau tanya PR, masa tidak boleh? Boleh, tapi jangan selebihnya. Udah apa-apa. Itu kan mahram, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Iya, tidak boleh kalau yang bukan mahramnya, ya. Mas boleh ya? Oh ya. Terus yang kedua, yang termasuk apa? Dekat dengan zina itu apa? Sering bercanda dan akhirnya memegang kulitnya lawan jenis. Itu tidak boleh. Kamu pernah megang kulitnya temanmu yang cewek? Jangan ya, tidak boleh ya. Ya. Terus yang ketiga apa? Hikmahnya. Yang ketiga hikmahnya yaitu selalu menunaikan hak orang lain. Kalau misalnya kita pinjam sepeda, pinjam pulpen ke teman kita, jangan lupa kita ucapkan apa? Terima kasih. Kalau kita ditolong teman kita, mungkin pernah kita mungkin pernah kita dibelikan jajan, mungkin pernah kita dibelikan apa? Jajan. Jangan lupa apa? Ucapkan terima kasih. Kalau ada temannya sedang kalau ada teman kita yang sedang bersin, alhamdulillah, maka hak kita sebagai orang yang mendengarkan kita adalah gimana? Yarhamukallah, ya. Terus ketika teman kita ucapkan salam, assalamualaikum, nah kita wajib untuk apa? Menjawab waalaikumsalam. Itu adalah hak kita yang harus kita tunaikan kepada teman kita. Terima kasih Mas Ibril, silakan duduk ya. Oke. Jadi yang pertama hikmahnya adalah
tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu menjauhi dosa besar. Yang ketiga yaitu menunaikan hak-hak orang lain atau teman kita. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada ya? Benar? Benar gak ada? Benar? Gak ada ya? Oke. Dari kisah tadi, hikmahnya bisa kita ambil dan bisa kita amal. Nah, nanti kalau kita amalkan, insya Allah jadi amal soleh. Apa Ustaz amal soleh itu? Amal soleh adalah amal yang baik, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW dan amal yang mengandung lillahi ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.